Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, silakan dipilih salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya berdoa agar belajar diberi kelancaran. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Semoga dengan bacaan Asmaul Husna tadi kita semua mendapat keberkahan dalam berdoa pada hari ini. Amin. Saya absen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ya, Pak. Agustian, Ahmad Wahab, Salam, Ajar Bina, Alinda. Yang tidak hadir hari ini siapa? Apa keterangannya? Oh ya, semoga Raffi segera diberikan kesembuhan ya. Amin. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang sifat saja'ah dan jujur. Untuk kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis makna saja'ah, berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Menyajikan kaitan antara saja'ah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Terus untuk tujuan pembelajaran, satu, menjelaskan perilaku saja'ah dalam mewujudkan kejujuran dengan kebenaran. Yang kedua, menjelaskan perilaku jujur dengan benar. Materi ini kita akan menggunakan metode pembelajaran yang pertama pendekatan saintifik, yang kedua menggunakan model pembelajaran discovery learning, problem based learning atau PBL. Terus untuk metodenya kita akan menggunakan metode tanya jawab. Baik, silahkan untuk presentasi atau diskusinya dari kelompok 2 untuk presentasi maju ke depan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Ardianto, SPDI MSI, selaku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tak lupa teman-temanku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan materi mengembangkan sifat syaja'ah dalam mewujudkan kejujuran. Dengan anggota kelompok, saya Aulia Fitri, absen 5, saya Belayu Fitri, saya absen 7, Saya Muhammad Yang Fitri, absen 20. Dan saya sendiri Zaki Sari Renova, absen 35. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Bila Wahyu Estiningsih. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang saja'ah. Saja'ah itu dibagi menjadi 2 macam. Ada saja'ah harbiah dan ada juga saja'ah nafsiyah. Nah, saja'ah harbiah ini merupakan keberanian yang kelihatan atau tampak, misalnya keberanian dalam medan tempur. Sedangkan saja'ah nafsiyah merupakan keberanian
diberi waktu dan tempat, bersilakan. Baik, saya akan menjelaskan berapa saja. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menjadi orang yang berani. Karena dalam agama Islam tidak diperlukan untuk menjadi penakut. Sebagai orang beriman kita harus berani berjuang dalam kebenaran atau yang disebut juga dengan saja'ah. Saja'ah secara itu berasal dari bahasa Arab yang berarti berani. Dan adapun secara terminologis dan merupakan keberanian menghadapkan kebenaran dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saja'ah juga menjadi salah satu ciri yang dimiliki orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama di sini saya ingin menjelaskan arti dari kejujuran. Kejujuran adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat jujur dalam semua beritanya, syariahnya, dalam kisah-kisahnya, semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya benar. Dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 87 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Amin asdaqu minallahi haditsa. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat. Dan tidak diragukan terjadinya siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah. Quran surat An-Nisa ayat 87. Mengapa sikap jujur itu penting? Karena kejujuran dapat membuat diri kita nyaman dan tenteram. Ketika kita berkata jujur, tidak akan ada ketakutan yang mengikuti atau bahkan kekhawatiran tentang terungkapnya suatu yang tidak kita katakan. Seseorang yang berkata jujur akan merasa tidak nyaman saat dia berkata bohong, walau hanya sekali. Semoga kita mampu berbuat jujur dalam segala hal. Yakinlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pembela kita semua. Jujur ada 3 macam, yaitu jujur dalam niat dan kehendak, jujur dalam ucapan, serta jujur dalam perbuatan. Kita akan membahas 1. Jujur dalam niat dan kehendak. Jujur dalam niat dan kehendak adalah melakukan segala sesuatu dilandasi motivasi yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu perbuatan di hadapan Allah dinilai dari apa yang diniatkannya. Dalam hadis yang sangat terkenal, kita dapati kutipan arti bahwasanya segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Yang kedua, ada jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan adalah bentuk kejujuran yang paling populer di dalam masyarakat. Orang yang berkata jujur akan mudah dipercaya oleh orang lain. Orang lain pun merasa senang ketika bersamanya. Sebaliknya, orang yang berdusta akan secara otomatis dijauhi dan dimusuhi oleh masyarakat. Jujur dalam perkataan ibarat teko yang berisi. Jika isi teko itu kopi, maka yang keluar juga kopi. Dan jika teko itu berisi susu, maka yang keluar juga susu. Begitu juga dengan manusia. Dengan perkataan orang akan bisa menilai hati orang lain. Ada beberapa hikmah yang dapat dipetik dari perilaku jujur. Antara lain, yang pertama, perasaan enak dan hati senang. Jujur akan membuat hati kita menjadi tenang. Tidak takut akan diketahui kebohongannya karena tidak berbohong. Yang kedua, mendapatkan kemudahan dalam hidup. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Keempat, membawa kepada kebaikan dan kebaikan akan menuntun kita ke surga. Dan yang terakhir, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikianlah presentasi kami hari ini. Berikutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab pertama akan dibuka untuk 3 penanya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra dari kelompok 6. Ingin bertanya tentang apa yang harus kita lakukan agar kita berani membela kebenaran.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dari kelompok lain, jika ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Nyifa Walisa Putri dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, ada berapa hal yang memperbolehkan untuk berdusta? Sebutkan hadisnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dari kelompok lain, jika ada yang mau bertanya lagi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Nur Rahman dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, tanda orang munafik ada 3, terdapat di hadis apa? Sekian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Fadila Dika Putra dari kelompok 6. Nah, jadi pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan agar kita berani membela kebenaran? Jadi yang kita harus lakukan agar kita berani membela kebenaran, yaitu kita harus menegakkan kejujuran. Karena agar sesuatu yang dilakukan dengan perbuatan jujur dan benar mendapatkan keberkahan dari apa yang kita perbuat. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan dari Zewa Wahyu Putri dari kelompok 4. Untuk pertanyaan sendiri, ada beberapa hal yang memperbolehkan untuk berdusta. Sebutkan hadisnya. Untuk memperbolehkan ada 3 hal, yaitu peperangan atau siasat perang, mendamaikan yang berselisih agar ukhuwah kembali terjalin erat, dan perkataan suami pada istri atau istri pada suami dengan tujuan untuk membawa kebaikan rumah tangga. Untuk hadisnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi di sini saya ingin berusaha menjawab dari pertanyaan Ridho Nur Rahman dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, tanda orang munafik ada 3, terdapat di hadis apa? Saya ingin berusaha menjawab pertanyaan dari Ridho. Tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila berbicara dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia berkhianat. Terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah tadi materi tentang syaja'ah dan jujur. Syaja'ah merupakan sifat pemberani. Berani di sini bukan berani yang sembarangan, tapi berani sesuai dengan jalan yang benar. Dari sifat berani dan syaja'ah itu nanti akan menjadikan seorang itu berlaku jujur dalam perbuatan maupun jujur dalam niat maupun jujur dalam kehendak. Ada sebuah mahfudzoh yang mengatakan, qulil haqqa walau kana muron. Katakanlah yang sesungguhnya walaupun itu menyakitkan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Besok di pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi tentang kepengurusan jenazah menurut syariat Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi